Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Atika Putri dengan NIM 2248201163. Di sini saya akan menerangkan materi teknologi bahan alam, yaitu ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial, karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri memiliki bau dari tanaman asalnya. Ciri utama yaitu cair, mudah menguap, dan menghasilkan aroma tertentu. Minyak atsiri yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Beberapa di antaranya sangat termolabil atau tidak labil pada perlakuan suhu tinggi. Metode-metode minyak atsiri yang pertama itu destilasi, tahapan, persiapan, pemanasan, pemisahan. Kelemahannya yaitu senyawa rusak karena menggunakan panas, dan kelebihannya itu teknologi sederhana, waktu cepat, dan pemisahan mudah. Yang kedua itu metode press, tahapannya persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelemahannya waktu lebih lama dan pemisahan lebih sulit. Sedangkan kelebihannya itu teknologi sederhana, senyawa tidak mudah rusak karena panas. Yang ketiga itu metode pelarut organik. Tahapannya persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya yaitu pemisahan lebih sulit, teknologi mahal. Dan kelebihannya itu waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Metode yang keempat yaitu enfluerasi, tahapannya itu persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya yaitu pemisahan lebih sulit dan waktunya lebih lama. Sedangkan kelebihannya itu teknologi sederhana dan senyawa tidak rusak karena panas. Yang terakhir yaitu maserasi lemak panas. Tahapannya persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya itu pemisahan lebih sulit, waktu lama, dan senyawa rusak karena panas. Kelebihannya teknologi sederhana. Materi selanjutnya itu fraksinasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, atau dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan fraksinasi yaitu mendapatkan fraksi tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif, dan melakukan isolasi atau pemisahan suatu senyawa metabolit sekunder tunggal. Yang selanjutnya itu kromatografis. Ada beberapa kromatografis, salah satunya kromatografis Lafite tipis. Prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan, dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca atau logam. Fase diam yaitu menggunakan zat padat, sedangkan fase geraknya menggunakan cairan. Selanjutnya ekstraksi cair-cair. Yang pertama peningkatan polaritas, yang kedua ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan, dan ketiga dapat diprediksi senyawa terlarut, yaitu ada nonpolar, semipolar, dan polar. Selanjutnya pemurnian, metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya, pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang telah tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurniannya itu 95–100%. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Pemisahan secara fisika tidak mengubah zat selama pemisahan, sedangkan secara kimia, satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Pembagian pemurnian yang pertama itu rekristalisasi, proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Prinsip kerjanya yaitu senyawa dilarutkan dengan pelarut yang padat pada suhu tertentu. Yang kedua yaitu dekantasi, proses pemisahan sedimentasi campuran dan berdasarkan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Prinsip kerjanya didahului dengan proses sedimentasi yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi. Yang ketiga yaitu sublimasi, proses di mana suatu senyawa mengalami oksidi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum. Pada tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Materi terakhir yaitu komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer, seperti penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi, dan molekular damping. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.